المسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا الأرواح الواقفين والمنفقين والمؤسسين والمعلمين لهذا المعهد، ونخص خصوصا الأرواح حي جعفر الشريف الحاج محمد، وإلى روح حج النجيب بن حاج يزيد، وإلى روح حج شهران بن حاج عبد السلام، وإلى روح بامسن بنت أحمد، وإلى روح حج آسيا بنت إدريس، وإلى روح حج مصرية بنت سمان. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته أجمعين. أما بعد. Para sahabat, para santri santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuai pahala yang besar. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hapuskan segala dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita senantiasa bersalawat kepada beliau, mengamalkan ajaran, tuntunan dan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berbicara tentang al-qabd dengan al-bast. Jadi yang paling penting adalah ini kitab, dan khususnya pada pasal-pasal ini adalah mengajarkan kita untuk terqiyah, semakin tinggi dan terus naik. Maka yang sedang dibicarakan tentang al-arif billah bukan berarti
tadi bahwa apa yang kita capai dari qabd dan basat itu bukanlah sesuatu hal yang mulia. Namun kita harus tahu bahwa ada lagi yang lebih tinggi lagi daripada hanya sekedar basat dengan al-qabd, yaitu adalah orang yang tidak terkait dengan qabd dengan al-basat. Jadi kalau kita banyak dosa, kita baca Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun. Jadi kadang kita jadi basat gitu. Terkadang juga kita dengan sedang beramal soleh, ketika beramal soleh kita baca Quran, kita ingatin pahala yang Allah berikan buat kita, jadi kita merasa ada basat, ada rasa senang, surur, bahagia dengan kita melaksanakan baca Quran. Itu basat gitu. Kemudian juga ketika kita melakukan sebuah perbuatan yang salah, maksiat, atau dalam ketinggian tertentu, mungkin ketika kita melalaikan satu amalan yang biasa kita kerjain, atau mungkin dalam sholat kita merasa nggak khusyuk, ya Allah, ada basat tuh, ada qabd, ada rasa tarik, ya Allah, kalau Allah nggak terima ibadah kita, kalau Allah azab kita dengan ibadah kita ini karena kita banyak kesalahan. Nah itu jadi berkenaan ini, jadi kalau kita ini dikasih qabd dan dikasih orang al-arif billah, dia nggak ada tuh kaitannya dengan itu. Dia hanya melaksanakan tugas kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dia arahkan adalah cintanya hanya kepada Allah. Tuh, cintanya hanya kepada Allah. Takutnya hanya kepada Allah. Nah, ini yang diarahkan pada zat Allah Subhanahu wa taala. Hubbuhu li dzatihi ta'ala. Cintanya itu pada zat Allah, bukan karena dia dikasih rezeki yang banyak, mungkin karena dagangnya laku, mungkin karena dikasih putra-putri yang soleh-soleh, bukan karena itu. Dia cinta kepada Allah li dzatihi, pada zat. Maka kalau kita cinta pada li dzatihi, itu sama ketika Allah turunkan nama dia bencana ataupun bala atau ujian. Kalau kita ini cinta dan benci kita ini atau takut kita itu bukan karena zatnya, maka ketika kita dikasih ujian, dagang laku-laku, hidup begini mulu, mau kawin susah, modal susah, modal kayak begitu, sehingga rasa bencinya kepada Allah. Karena apa? Karena bukan pada zatnya. Jadi al-arif billah, jadi dia melakukan ibadah, kemudian lantas Allah kasih rezeki yang banyak, dia cinta kepada Allah bukan karena dikasih rezeki. Karena kalau bukan pada zatnya, ketika rezekinya ditarik, maka nanti yang muncul adalah kebencian. Kemudian kemarin yang kita bahas adalah kendati pun orang yang disebut dengan al-arifun, al-arif billah itu, kendati pun mereka itu tidak terkait dengan masalah al-basat dengan al-qabd. Al-basat itu adalah ketika dia melakukan ibadah, dilakukan dengan sebaik-baiknya, kemudian Allah kasih kemudahan dalam hidupnya, ya, rezekinya luas, ya, anak-anaknya soleh, istrinya bagus, kesebasat tuh sebegitu. Kendati pun begitu, tetap al-arifun idza busitu akhwafa minhum. Kalau dikasih keluasan dia lebih takut, dibandingkan dikasih qabd. Istrinya meninggal, anaknya sakit, ininya panennya gagal, apa dan seterusnya. Dia lebih takut kalau dikasih keluasan oleh Allah dibandingkan kalau dia dikasih musibah. Kenapa begitu? Wala yaqifu ala hududil adabi fil basti illa al-qalil. Karena tidak ada yang bisa berhenti pada batasan-batasan adab dalam
keluasan yang Allah kasih kecuali sedikit orang. Orang tuh ketika dikasih keluasan, maka hendaknya dia semakin bersyukur. Semakin bersyukur berarti semakin kuat ibadah. Hampir sering kali kita katakan bahwa kenapa ya kalau pengajian di masjid-masjid, di musola-musola itu yang ngaji orang susah mulu kebanyakannya, kan gitu kan? Karena emang yang kaya-kaya kadang-kadang idabus itu kalau dikasih keluasan tuh dia ujung-ujungnya qalilul adab ma'allah, sedikit adabnya. Kemarin dikasih duit dikit rajin banget ibadahnya kayak salah banyak gak? Dan kemudian setelah dikasih rezeki yang banyak kan ujung-ujungnya lepas dari kita. Kan gue dulu dikasih sedikit begitu kuat ibadahnya, kalau dikasih banyak harusnya semakin kuat ibadahnya. Nah itu orang yang jaga adab yang semakin terus ibadahnya. Kan sering saya katakan begitu, gaji 3 juta ngamal tromol Jumat goceng, naik 5 juta masih goceng-goceng juga, naik gaji 10 masih goceng-goceng juga, kan gitu. Kan semakin rezeki semakin banyak dikasih, harusnya dia semakin taat kepada Allah, semakin bersyukur. Maka ini itu dijelaskan bahwa orang yang dikasih al-basat, dikasih keluasan, itu cara sedikit yang bisa berhenti al-hudud al-adab, batasan-batasan adab. Pokoknya ujungnya adalah nggak begitu semangat untuk taat ibadah. Yang dulunya sering sholat sunat, zikir, baca Quran karena kesibukan, jadi udah nggak baca Quran lagi, sudah nggak nyibukin dirinya lagi pada amalan-amalan yang biasa dikerjain. Ada termasuk ada takasuh. Kemudian kadang ketika dia banyak ibadah, kemudian lantas Allah kasih rezeki yang banyak, kadang dia merasa diridhoi oleh Allah Subhanahu, merasa diridhoi gitu. Dan ketika dia mau rezekinya makin banyak, kemudian dia banyak sedekah, sehingga dia merasa bahwa dengan banyak sedekah dosanya semakin banyak yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan jadi banyak merasa gitunya tuh. Tapi kalau alhamdulillah dia nggak begitu, dia jalanin aja. Oh ini ada dikasih Allah terus saja. Jadi dia nggak berpikir al-qabd dengan al-basat. Kita akan lanjutkan pada pembahasan kita pada hikmah yang ke-80. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatul mufiyah tamamat tamanin. Jadi hikmah yang ini adalah yang ke-80. Al-bastum ta'khudhu an-nafsu minhu hazzaha biwujudil farhi wal qabdu la hazza lin-nafsi fihi. Ini terusannya, hikmah ini terusan yang kemarin. Al-bastu, ketika dikatakan al-bastu, yang dimaksud ini adalah sebuah bisyarah, kabar gembira buat diri, sehingga orang merasa senang, merasa lezat. Nah ini bentuknya seperti apa? Jauh daripada rasa ketakutan, kemudian jauh dari perkiraan keburukan. Modelnya kayak gimana? Dia punya kontrakan 50, dia punya toko ada 10 yang jalan tuh, depositonya ada 12 miliar, asuransi rumah mobilnya udah gak ada khawatirnya gitu. Tetap aja orang satu, tetap aja yang menemakan segitu-gitu juga. Artinya bahwa tawakkut tusuk,
Jadi perkiraan gitu nih, kalau ntar anjlok, kalau ini kalau kontrakan corona pada kurang, toko kan masih jalan. Kalaupun seandainya jalan, deposito juga masih ada. Kan tawakuatus itu nggak ada gitu. Makanya itu tuh nyaman banget gitu. Tenang aja udah, kenal aja kita. Gampang, mesti gampang. Karena nggak ada tawakutus. Karena semua pasti orang berupaya untuk begitu, dia buat asuransi pendidikan. Gampang, anak gua mau sekolah di mana aja asuransi udah ada. Asuransi kesehatan kalau anak gua sakit udah ada. Begitu. Berarti kan tawakutus itu udah nggak ada. Nah itu ketika kita al-basar itu muncul model kayak gitu. Fatasyur min dzalika bi farah, rasa kebahagiaan, tumanina, tenang. Yasriyan fil qiyam. Pada diri hidup kita itu nyaman, mau kemana aja enak. Rubbama kana min athari dzalika, mungkin saja itu akan berefek at-tahawun fi ada'il wajibat, akan meremehkan dalam pelaksanaan kewajiban. Kan kalau udah rasa nyaman begitu, nyaman. Wa taraju an tariqil haytah wal wara' fil indibat bil ahkam. Udah kalau begitu, yang biasanya hati-hati, ada kewaraan dalam urusan makan, kamu gitu, udah nggak ada tuh, udah nggak ada dalam urusan hukum. Banyak diremehin dalam melaksanakan hukum-hukum Allah. Yang paling penting adalah nggak akan pernah ada di dunia ini hidup terpasat terus-terusan. Nggak ada tuh itu. Karena ada kalanya sesuatu itu gampang, tetap kalau dia sakit gak enak, biar dia rumah sakit punya dia, dokter dia gaji, tapi kalau sakit enak enak, karena ada ya al-basar. Maka itu kagak mungkin yang namanya al-basar itu jatuh terus menerus. Maka itu kita ini kalau dalam posisi ini, lihat bagaimana kalimat yang diuntai oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, al-bastu tuh keluasan, ta'khudun nafsu minhu, tuh jiwa kita ini mengambil dari keluasan itu hadzaha, dia akan ambil tuh. Kenapa? Biwujudil farah. Kan kalau udah yang namanya nafs itu, an-nafsa ammaratun bisu. Ya. Nah, kalau al-qabd la hadza li nafsin, kalau jiwa kita itu nafsu itu kayak nggak kebagian. Makanya untung banget kalau kita ini rajin ibadah, Allah kemudian kasih rezeki kita sekedar cukup doang. Tuh, itu ada rezeki nggak? Ada hadis dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tuba, beruntunglah orang liman hudiya ilal Islam, bagi orang yang ditujukan kepada Islam, wa ruziqa kafafa, dan diberikan rezeki itu dalam bentuk yang segenggam doang, hanya sekedar ada cukup. Kamu beruntung gitu. Iya, kita mau jalan-jalan ke sono nggak punya duit, kita mau kemarin gak punya sehingga apa, la hadza lin nafs, kagak ada kesempatan buat kita mengumbar hawa nafsu kita. Enakan begitu apa enakan gimana kira-kira teh? Nah ini kan buat kita ketahui bahwa kadang-kadang kita sebenarnya gue harus gimana sih, kok begini gitu kan gitu. Karena semua itu ada di dalam jiwa kita, ada dalam jiwa kita. Apapun sebetulnya bicara nafsu ini yang paling susah melawan hawa nafsu kita. Kita punya kesempatan buat ini, kesempatan buat ini. Ini sebenarnya Ibnu Athaillah Sakandari itu sebenarnya mau ngejelasin buat orang-orang yang sudah rajin ibadah, yang ini dan seterusnya, sehingga
dalam posisi mudah begitu, ini ingat harus waspada. Kita waspada. Ketika Allah kasih pasat, nanti yang kena adalah nafsu kita. Karena dia akan merasa nyaman, merasa tenang. Tuh. Maka kalau katakan mana yang lebih dia pilih, atau al-basat atau al-qabd, dia lebih takut kepada basat dibanding qabd. Kenapa? Karena nanti kena nafsunya akan ke bawah. Amma adapun al-qabd la hadza lin nafsi fihi. Makanya ini kehidupan para sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu penuh dengan contoh-contohnya. Jadi kalau kita cerita Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dari semua yang ada kita lihatin itu, emang dia kagak kasih kesempatan tuh buat nafsunya untuk mengambil hazzah, yaitu mengambil nasibnya tuh. Maka ya imma Allah kasih dia pasat, tapi dia dianggap itu adalah punya Allah. Ya imma emang Allah kasih kau qabd. Maka qabd itu adalah merupakan sebuah pilihan buat mereka kalau dibandingkan dengan al-basat. Abu Hurairah begitu aja. Oh kata, emang lu gak mau kaya kamu gitu? Emang gak mau? Begitu aja. Sepanjang hidup dia begitu. Dan banyak lagi yang lainnya. Nah kemudian lantas cerita Anas bin Malik, yang mana dia itu adalah al-aghniyah pada zamannya, orang kaya dari hasil itu. Apakah kiranya Anas bin Malik itu berubah? Dia bagian dari al-qalil itu, yang yaqifu ala hududil adati fil basti illa al-qalil. Jadi orang dikasih basat, nah itu di jalan itu. Nah, ini bagian daripada adab-adabnya. Kemudian intinya bahwa yang harus menjadi perhatian buat kita adalah ketika Allah kasih kita, itu bisa jadi Allah mencegah, dan bisa saja Allah itu mencegah padahal Allah memberi. Jelas kira-kira? Jadi kalau kita dikasih nikmat yang banyak, rezeki Allah tuh, lihat itu berkah tuh, dia ngurusin pesantren, duitnya banyak, ya, santrinya alhamdulillah, ya, mau ngapain aja urusannya gampang. Tuh, rubbama ata famana, kalau kita Allah menghalangi dari kita. Wa rubbama mana, mungkin kita udah rajin ibadah tapi Allah nggak kasih. Fadha, padahal Allah pengen kasih kita. Jadi jangan sampai kita punya patokan kalau dia dikasih dengan ibadah yang dijalanin, kemudian dengan syariat yang dijalanin, kemudian dia dikasih oleh Allah. Belum tentu. Bisa saja itu sebenarnya adalah Allah cegah kita, dilarang dari kebaikan. Jadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ketika turun firman Allah, laisa bi amanikum wala amani ahli kitab, man ya'mal su'an yujza bih. 3 hari itu ayat, gak bisa tidur Abu Bakar. Ya Allah, gak bisa tidur. Kenapa sebabnya? Karena walaupun kita ini berbuat kebaikan sesegitu banyak, tapi ada man ya'mal su'an, siapa yang berbuat satu keburukan, yujzabi, akan diganjar oleh Allah. Dipikirin itu, ya Allah bagaimana ini, kalau dia gak berpikir tentang amal yang banyak, dia berpikir kalau dia buat salah dia bakal diganjar. 3 hari gak bisa tidur itu. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang kepada Abu Bakar, apa kamu nggak pernah sakit Abu Bakar? Sakit Rasulullah, ghafarallahu lak, Allah ampunin dosamu, begitu kan?
Apa kamu gak pernah sedih Abu Bakar? Sedih gitu. Ghafarullah lak. Tuh, jadi nggak dikasih malah justru dikasih malah justru dihalangi. Jadi kadang-kadang dikasih rezeki malah justru jadi kayak salah apa. Jadi pada nggak rajin ibadah, pada malas ibadah. Iya, kalau kita dikasih fasilitas HP aja, udah sholatnya bergantongan, kadang sholat, kadang kagak gitu. Nanti kita bisa terjaga hanya dengan ini. Tapi ketika kita baca Quran aja, hanya dalam waktu 15 menit kita perasaan itu udah ngantuk. Ini unik ya bahasa kasarnya gitu. Jadi jangan berpikir bahwa ketika kita dikasih, belum tentu itu bisa jadi ketika dikasih Allah halangi kita dari banyak kebaikan. Dan ketika Allah menghalangi kita, tidak memberikan kepada kita dunia, bisa saja Allah memberikan kebaikan yang banyak. Maka ini yang paling penting buat kita adalah prinsipnya ya harus ditanam. Jadi jalanin aja udah. Jadi bahasa kasarnya adalah ini ngaji udah terus ngaji gitu. Kemudian lantas, wah udah bertonton ngaji, kok hidup begini juga kelihatannya. Salah guru kali gue nih kan gitu kan. Salah pengajian kali ini kan gitu. Ada begitu gitu. Itu kenapa? Karena itu muncul dalam diri kita. Wah udah lama banget hidup di pesantren kok begini juga gini. Ini kan intinya bahwa apa saja kata-kata gitu. Kalau Allah kasih buat kita, bagaimana? Biasanya Allah sebenarnya menghalangi dari kita. Bagaimana? Dan Allah halangi kamu, dilarang kamu gak dikasih ini, gak dikasih ini. Maksudnya Allah ingin memberikan kepada kita. Ini prinsip. Maka kita ini jangan sampai terkait hanya pada urusan dunia. Jangan hanya terkait dengan urusan dunia. Kembali lagi saya ingin katakan bahwa semua kita harus tekankan bahwa wal akhiratu khairun wa abqa. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Jadi ini tetap ada. Jadi nanti apa aja yang Allah kasih sama kita, jadi tinggal bagaimana kita mengarahkannya. Bagaimana kita mengarahkan ini untuk kebaikan. Allah kasih kita tanah, jadikan itu akhirat. Allah kasih kita di rumah, jadikan itu akhirat. Allah kasih kita HP, jadikan akhirat. Allah kasih kita TV, jadikan akhirat. Allah jadikan kita makanan, jadikan akhirat. Kenapa? Ini harus menjadi sebuah orientasi dalam hidup kita. Nah kalau ini udah terus gitu Bang, apa aja kita mau pakai baju cakep harus dengan tujuan akhirat. Kalau kita mau pakai baju jelek harus jadi tujuan akhirat. Karena kita begitu. Kadang kita kalau begini, ya Allah saya khawatir ntar saya jadi ria, jadi dengki, jadi kan gitu kan. Kita harus tarik. Ketika kita begini, ya Allah saya khawatir malah nanti justru jadi saya Bang. Kan gitu. Akhirnya kita urusannya dunia mulu gitu. Pakai baju compang-camping, kali aja dan kesianan sama gua ke dunia. Iya kan gitu. Dilus-lusuin mukanya, tampangnya gitu. Kali aja dan kesianan sama gua, dunia lagi. Kenapa sih kita harus begitu? Kenapa harus begitu? Yang harus adalah ketika kita ini dengan basat itu khawatir ini nanti nafsu kita akan salah. Sehingga apa? Akan timbul rasa malas untuk taat pada Allah, malas untuk mencapai keridhaan Allah. Nah ini poin dan inti dari semua yang kita jalanin. Maka mudah-mudahan pakaian yang kita pakai jadi keridhaan Allah, minuman yang kita minum jadi keridhaan Allah, perjalanan yang kita jalanin, kerjaan yang kita kerjain jadi keridhaan Allah. Mudah-mudahan ya imma orang ngantri di situ belajar, ya mudah-mudahan dapat petunjuk. Imma itu tanah bisa kita tanam, hasilnya buat pesantren, hasilnya buat menguatkan Islam. Semua jadi akhirat, bukan menjadi sebuah kebanggaan, menjadi kebanggaan. Dan ini sesuatu hal yang sangat penting. Jangan berburuk sangka kepada Allah ketika Allah tidak memberikan kepada kita.
minasyaitonir rajim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turutha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Jadi prosesnya adalah cuman intinya bukan kita dikasih duit banyak atau dikasih duit dikit. Bukan berarti kalau orang itu dikasih, dimuliakan, dikasih nikmat yang banyak, dia berkata Allah muliakan saya. Ketika diuji dan rezekinya ditakar, kemudian Allah menghinakan saya. Bukan begitu. Yang penting amalnya. Bagaimana kita bisa memuliakan ya? Nah, ini adalah sesuatu hal yang penting. Dan yang terpenting lagi bahwa di dalam urusan-urusan al-basd, di dalam aliran tarikat itu memang ada yang bentuk goyang-goyang gitu. Ya. Orang goyang-goyang tuh. Kalau Ar-Rumi, Jalaluddin Ar-Rumi itu kan begitu tuh keliling-keliling tuh begitu. Luar biasa. Jadi kelihatan ada basat, ada farah begitu ya. Tapi saya ingatkan bahwa kita pun ketika kita la illallah la Sidi Al-Imam Madad Syekh Ahmad Rifai itu sangat melarang. Jangan goyang kalau hati kita nggak merasa lewat. Jadi kalau hati itu nggak jalan nggak mau, kita nggak boleh goyang. Karena orang goyang itu sebenarnya adalah mainan hati. Seperti apa? Ketika kita mendengar lagu dan lagu itu kita senengin, maka otomatis kita ikut bergoyang. Kiranya ketika kita berzikir dan zikir itu memberikan kenikmatan, silakan. Tapi kalau nggak ada nikmatnya, jangan pakai goyang. Ini kalian nilai al-basat itu. Jangan sampai cuma ikut-ikutan doang. Cuma ikut-ikutan doang. Harus dibawa tuh. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika baca Quran, dan Quran itu memberikan makna yang dalam, maka Nabi mengulanginya sekali, 2 kali, 3 kali, rubbama mi'ata marrah, mungkin diulang sampai 100 kali. Itu kan ada yang namanya Yasin Fadilah tuh. Salamun qawlan mir rabbir rahim, salamun. Ada getaran? Enggak ada getaran, enggak usah ulang. Ketika punya getaran dalam hati, ulang. Bahkan ada yang kata wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Ada getaran, ulang atas sedikit tuh. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, salamun qawlan mir rabbir rahim. Ketika wamtazul yawma itu ada getaran, goyang. Nah ini masalah di mana ketika kita ada kebahagiaan. Kenapa sebabnya? Karena kita ini punya kekasih, punya yang urusan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, jadi lepas itu senang berbinar. Kenapa? Karena Allah. Berbinar karena Allah. Bukan berbinar karena duit kita banyak. Berbinar karena usaha jalan. Berbinar, jangan dipengaruhi dengan sedih dan gembira itu dengan pemberian atau larangan Allah. Kita usaha nggak maju jadi sedih, maju jadi senang. Jangan itu, tapi tingkatin di mana senangnya kita itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-bastu ma'allah, al-bastu ma'allah. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana bi annana qatarafna wa annana asrafna ala Allah ashrafna betul
لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منانا باكتساب بالمصطفى الرسول نعظى بكل سول صلى علي عبد العبد وآله وصحبه على نبشس والحمد لله بالبدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.